otomatis dengan tiada daya tarik, otomatis juga kita harus menghilangkan tidak tertarik, karena daya tarik dan daya tolak itu merupakan dua sisi dari mata uang yang sama. Di mana ada misalnya daya tarik pada seseorang, kalau pria kepada seorang wanita, nanti kalau sudah mendapatkan, sudah gini lama-lama bosan, kalau sampai gegeran-gegeran terjadi perceraian, akhirnya menjadi penderitaan. Jadi kan kita sebetulnya menghindari penderitaan. Nah, tapi karena kita ingin daya tarik, mau tidak mau kita tidak bisa menghindari lawannya, yaitu penderitaan. Nah, untuk itu, untuk dapat menghindari baik kesenangan ataupun kesusahan, itu kita mengadakan bahagia nanti agar kita bisa berada di atas kedua sifat itu tadi, yaitu daya tarik dan daya tolak. Kalau kita ngikuti yang daya tarik saja, menghindari daya tolak juga tidak mungkin, karena itu sisi mata uang yang tidak bisa dipisahkan. Makanan pun yang paling enak pada suatu saat juga mendatangkan penderitaan. Kalau kita kadang-kadang bisa sakit perut dan sebagainya, pokoknya ada penderitaannya. Di dalam kenikmatan pasti ada penderitaan. Nah, untuk itu kita diwajibkan melatih tanpa pamrih yang sesungguhnya, bahagia. Itu biasanya di dalam filsafat-filsafat atau perkumpulan-perkumpulan itu ditanamkan kuat-kuat. Dalam Bhagavad Gita juga disinggung beberapa kali dalam beberapa bab, dalam beberapa sloka, karena sangat penting sekali. Kelihatannya memang sederhana tapi penting. Jadi sekali lagi, vairagya itu adalah ketidakterikatan, terbebas dari kedua belah pihak. Jadi daripada rasa tertarik dan rasa menolak. Kalau kita sudah bisa di atasnya, itu baru benar-benar vairagya. Nah, ini penting sekali. Vairagya ini, selain tadi abhyasa, latihan terus-menerus, vairagya penting sekali. Karena kalau itu kita mulai jalankan, praktekkan dalam hidup sehari-hari, kita dapat dengan latihan vairagya itu, kita dapat menghentikan atau mengurangi cita vritti, perubahan daya pikir, gerak-gerik pikir. Jadi waktu konsentrasi, meditasi, dan transendensi atau dharana, dhyana, samadhi, itu kita cepat mencapai jana 1, 2, 3, 4, dan sebagainya, itu lebih cepat. Kalau kita sudah bisa abhyasa dan vairagya. Itu makanya itu termasuk salah satu syarat yang harus dipenuhi. Tanpa ini tidak mungkin orang bisa mencapai alam kalau istilah Jawa, mencapai suwung, tidak mungkin. Dengan misi duniawi, misi senang main, minum, madon, madat, untuk mencapai yang hening, benar-benar hening yang sesungguhnya nggak mungkin. Paling hening-hening yang palsu. Istilahnya sini jada samadhi. Karena daya pikir atau istilahnya itu kama manas, pikiran dan perasaan, itu pada hakikatnya saling kait-mengkait, saling melekat, sulit untuk dipisahkan. Dan kama manas inilah yang membentuk perubahan-perubahan atau vritti di dalam pikiran kita. Jadi kama dan manas, pikiran dan perasaan itu sangat adalah, kalau di dalam meditasi ya, itu merupakan pengganggu. Jadi harus benar-benar, karena pada hakikatnya sulit sekali untuk didiamkan kama manas itu. Tapi apakah tidak bisa didiamkan? Jawabannya di Yoga Sutra,
bisa. Nanti tidak tahu di bab 1 ini atau di bab 3 nanti dikasih diagramnya, bisa dihentikan. Karena ini adalah sumber atau penghalang daripada meditasi kita untuk mencapai tingkat-tingkat, kalau istilahnya orang-orang Buddhis itu jana-jana jana-jana yang lebih tinggi. Karena kama manas itu adalah pendorong daripada manusia untuk bisa berkembang. Karena manusia itu kalau tanpa pendorong dari keinginan, itu mereka tidak maju. Karena ingin kaya, manusia berusaha cari uang. Banting tulang, siang, pagi, sore, malam. Karena ingin untuk mencapai sesuatu, mendapat seseorang, makanya dia melakukan apa saja untuk mencapai itu. Begitu juga untuk mencapai kendaraan, mobil atau sepeda motor, untuk mencapai manusia, keinginan-keinginan itu berusaha untuk mencapai. Nah, keinginan ini adalah pendorong manusia untuk berkembang pada awal permulaan evolusi. Tapi setelah perkembangan evolusi, nah itu harus dikuasai, dikendalikan. Jadi kita untuk bisa mendapatkan sesuatu kemampuan-kemampuan yang adikodrati yang ada di alam-alam yang lebih luhur dari itu. Karena nanti kalau kita meningkat ke alam mental, kita mendapat kemampuan ini. Nanti di alam mental luhur, kita mendapat kemampuan yang lebih dahsyat lagi. Nanti di alam budi, kemampuannya lebih canggih lagi. Di alam atma, kemampuannya lebih hebat lagi, dan seterusnya. Dan itu akan dicapai oleh setiap manusia dari setiap manusia. Karena itu suatu proses ya, yang harus dilalui oleh setiap manusia. Bentar. Nah, dengan latihan itu, nanti lama-kelamaan kemauan kita, will kita, itu akan bertambah. Nah, kalau makin bertambah, makin kuat, nanti pendorong kita itu bukan dari keinginan lagi, akan meningkat, oktavnya naik ya, dari oktav rendah ke oktav yang lebih tinggi. Jadi kemauan kita yang mendorong kita bergerak. Nah, kalau kita kemauan yang mendorong itu sangat positif sekali, karena kemauan itu kan sumbernya di atma. Nah, manusia pada umumnya memang mesti perasaannya bergolak, daya kama manasnya bergolak terus setiap saat, setiap detik, seolah-olah tanpa berhenti. Karena memang di alam-alam non-fisik, itu meskipun bekerja 24 jam non-stop, tidak ada capek-capeknya. Makanya pikiran perasaan itu bekerja 24 jam non-stop, tanpa henti, tidak capek. Makanya itu sangat penting sekali. Jadi kalau awal mulanya kita melatih konsentrasi, memang pikiran itu mengganggu sekali. Kama manas, pikiran, perasaan itu mengganggu sekali. Seperti kita diumbang-ambingkan. Waktu kita meditasi mau diem, tambah pikiran memikirkan hal-hal yang baik, yang menikmat. Demikian perasaan memikirkan hal-hal yang, nah itu karena pikirannya bergerak terus-menerus. Seperti contohnya suatu kapal kalau diumbang-ambingkan oleh suatu air gelombang di dalam lautan, itu penghuni kapal nggak bisa mengatasi. Nah, kuda itu tidak bisa mengatasi kalau dia sudah diumbang-ambingkan oleh badai dan topan itu. Akhirnya dia pasrah saja.
Jadi pikiran perasaan juga demikian. Tapi kalau kita nanti bisa mengendalikan dengan abhyasa dan wairagya, itu seperti seolah-olah badai itu mulai mereda. Kalau mereda, lama-lama tanpa diusaha apa-apa, seolah-olah ya, nakoda diam saja, kapalnya nanti bisa tenang-tenang sendiri. Demikian juga bila mana dorongan dari kama manas, pikiran perasaan itu sudah dikendalikan, betul-betul disingkirkan atau dihapus kalau bisa ya, maka dengan sendirinya pikiran akan berhenti menjadi dalam keadaan niroda. Jadi yoga kan adalah cita, kriti, niroda, adalah berhentinya gerak gerik dari daya pikir. Jadi pikir tadi cita, kriti itu perubahan-perubahan atau gerak gerik, niroda adalah berhentinya. Jadi tujuan meditasi memang harus cita, kriti, niroda ini, menghentikan perubahan-perubahan pikir. Jadi kalau waktu kita meditasi nggak sampai, tahu-tahu ada orang mau meditasi kan bisa semua mengalami, tahu-tahu pikiran melayang kemana-mana tanpa kita sadari, tahu-tahu kita sadar sudah, aduh, aku sudah pikiran melayang segitu jauhnya. Itu kan orang-orang kadang-kadang ditarik kembali ke objek, nanti demikian lagi. Itu berarti kan atma kita, kemauan kita belum kuat, dan kama manas kita juga misi senang berjoget, bergerak-gerak terus. Nah, dengan melaksanakan wairagya, nanti kalau sudah selesai dan kita melaksanakan wairagya terus dalam meditasi, berarti kita akhirnya menyingkirkan dorongan dari keinginan yang menimbulkan gelombang hawa nafsu tadi seperti kapal di lautan. Jadi maka di sini sekali lagi bab sutra 14-15 itu penting sekali. Jadi ini wajib dilatih untuk orang yang mereka yang mau bermeditasi dengan sempurna, abhyasa dan wairagya. Kelihatannya mudah ya diucapkan wairagya dan abhyasa, tapi prakteknya memerlukan puluhan bahkan ratusan kali reinkarnasi. Begitu beratnya ya. Kelihatannya saja gampang ya. Jadi ini harus dilatih. Makanya Yoga Sutra itu bukan teori, sebetulnya itu semua yang dikatakan di sini harus dilatih. Mulai bab 2 itu sudah harus dilatih, dilaksanakan. Masing-masing, tergantung kemauan kita ada nggak untuk mau melatih, ada nggak. Kalau kita dikuasai oleh tamas, ya mungkin sampai mati nggak mau melatih. Misi seneng makan enak, masih seneng hura-hura, ya itu otomatis tidak ada kesempatan untuk melatih. Ngapain melatih? Tidak ada nikmatnya, tidak ada untungnya. Kan lebih baik kita diskusi, makan-makan, minum-minum sejenak. Nah, manusia pada umumnya kan demikian. Maka kalau demikian, pasti jangan dulu melaksanakan Yoga Sutra ini. Karena ini sudah bukan santapan untuk manusia duniawi ya. Sekali lagi Yoga Sutra Patanjali ini bukan santapan bagi mereka yang masih 100% duniawi. Kalau kita ini mungkin sudah tidak 100% duniawi, sudah banyak spiritualnya.
Karena semua objek-objek, benda, baik benda atau orang, itu mengeluarkan daya tarik. Siapa yang tidak tertarik dengan objek-objek atau benda-benda atau manusia itu? Nah, karena menimbulkan daya tarik, kalau benda-benda seperti kita, waduh, pengen punya mobil, pengen punya uang, kalau orang, manusia, waduh, pengen melihat, pengen punya pacar yang cantik, yang seksi, dan begininya. Akhirnya, kalau itu semua diikuti, dituruti, mengakibatkan kita menimbulkan keterikatan. Ini otomatis seperti hukum domino itu. Otomatis menjadi terikat. Kalau kita sudah punya uang, punya mobil, punya pacar cantik, kalau sampai kehilangan, orang bisa stres, susah. Kalau yang tidak kuat bisa bunuh diri. Kan banyak kejadian itu. Jadi, nah itu semua barang-barang itu semua menimbulkan daya tarik dan itu menyebabkan kita terbelenggu atau terikat oleh hal itu semua. Nah, objek-objek itu bukan hanya benda dan manusia saja, termasuk objek-objek yang tidak dapat dilihat. Seperti contohnya mengejar-ngejar surga. Ini karena kita bukan agama ya, kita tidak membicarakan agama. Ini hanya sains, pengetahuan bahwa kita mengejar-ngejar surga itu juga misi pamrih. Di dalam Yoga Sutra, misi di dalam pamrih itu adalah hal-hal yang tidak tampak. Makanya tadi di sutra kan ditulis mengisyati berkuasa sepenuhnya atas keinginan pada seseorang yang sudah berhenti kehausannya akan barang-barang yang tampak maupun yang tidak tampak. Jadi yang kita yang seolah-olah berjalan spiritual, wah kita tidak punya pamrih, tidak punya keinginan sama sekali, tapi ingin masuk ke nirwana atau masuk surga. Berarti mesti ada keinginan. Itu pun harus dilepaskan. Karena itu misi dalam materi. Di dalam bakal kita sudah kita bahas bersama-sama bahwa itu misi materi. Mencapai moksa dan sebagainya misi materi. Sedangkan yang kita gapai, yang kita raih, yang akan kita capai itu sudah yang bukan bersifat materi lagi, yang di atasnya materi. Ini pada umumnya manusia tidak tahu. Jadi surga dan lain-lainnya itu misi materi. Misi dalam prakriti, misi terpengaruh oleh gunas, meskipun sudah sangat halus sekali. Jadi kita harus bisa meningkatkan kesadaran kita sampai ke dalam sumbernya, yaitu Sat Chit Ananda. Nah, jadi tujuannya, sebetulnya tujuannya Vairagya yang sesungguhnya, itu adalah menghilangkan kerinduan pada dua jenis kenikmatan itu tadi, yaitu satu, kenikmatan yang tampak, macam-macam ya, ribuan atau jutaan macam, dan kerinduan yang tidak tampak. Sesuai dengan kepercayaan kita masing-masing apa yang mau digapai. Itu juga materi misalnya. Nah, tujuannya Vairagya yang sesungguhnya itu menghilangkan dua ini. Baik yang tampak maupun tidak tampak. Jadi dengan demikian bahwa tujuan Yoga Sutra itu tidak bisa disamakan oleh kepercayaan-kepercayaan yang lain yang tujuannya hanya supaya setelah mati mencapai surga, berada di sisinya. Nah itu
Bukan itu. Kita bukan tidak mencapai surga, juga tidak ada di sisinya, tapi kita manunggal. Tujuan kita itulah manunggal dengan Gusti. Nah, itu tujuan kita yang itu sudah bukan surga dan sebagainya, itu misi materi ya, bukan duniawi, tapi ya sudah rohani, tapi misi materi. Makanya banyak propaganda demikian, tapi itu nggak kita bahas, nggak terlalu kita bahas, karena kalau kita nanti membahas agama, khawatirnya ada yang tersinggung, dan akhirnya makanya itu saya tidak bahas ya. Karena di dalam filosofi yoga ini itu tidak mengingkari adanya surga dan neraka. Tapi surga neraka menurut the science of yoga ya, ilmu pengetahuan yoga. Karena surga neraka di dalam filosofi yoga itu mesti termasuk dalam ilusi atau khayal. Kenikmatan surga yang digembar-gemborkan itu tidak ada artinya sama sekali dibandingkan dengan kemampuan-kemampuan nanti yang seorang yogi sudah mencapainya. Apalagi kalau kita nanti sudah mendapatkan sidis, karena kita mencapai tingkat ini, mendapatkan sidis ini, kemampuan ini, mencapai tingkat ini, mendapatkan kemampuan yang lebih tinggi lagi, mendapatkan kemampuan yang lebih menakjubkan lagi, dan gitu seterusnya. Padahal itu semua adalah kemampuan-kemampuan itu adalah yang dapat kita gunakan untuk meloncat ke alam-alam yang lebih luhur lagi. Bukan untuk diri sendiri, bukan untuk pamer. Kalau pamer nanti kita menjadi hadigang, hadigung, hadiguno. Wah, itu akhirnya bisa jatuh itu. Jadi sekali lagi jangan lupa, semua barang-barang, benda-benda, objek-objek termasuk yang seolah-olah barang mati maupun makhluk hidup, manusia, sekali lagi itu mempunyai daya tarik masing-masing. Dan kita, ya termasuk saya ya, mesti tertarik oleh hal-hal baik yang tampak maupun tidak tampak, itu tidak dipungkiri. Jujur saja mesti tertarik. Ya, tapi di sini dia dianjurkan, memang tingkat kita, saya kan juga tingkatannya jauh sekali dari ini. Sotapanna saja belum. Jadi terang-terangan kalau ada yang bertanya, mulai awal kan ya sudah saya ngomong, apakah kalau mengalami semua ini, saya ngomong saya lagi, belum. Misi jauh dari pada mengalami, misi belum lah, misi jauh sekali. Jadi memang terang-terangan belum. Ini karena ini untuk tingkat yang sangat tinggi sekali. Tingkat sotapanna saja mesti memerlukan ratusan inkarnasi. Apalagi yang diuraikan juga sutra ini. Waduh. Jauh sekali misalnya. Jadi nanti kalau kita sudah melakukan abhyasa dan bahagia, nanti kita akan mengalami pengalaman-pengalaman di alam-alam yang lebih luhur dan dalam badan-badan kita yang lebih halus. Di alam ada badan ya, ada dua. Misalnya di alam ananda, kebahagiaan itu juga ada badannya, itu badan Ananda Maya Kosa. Jadi meskipun alamnya sama-sama Ananda, satunya Ananda alam, satunya Kosa. Kosa itu badan ya, Ananda Maya Kosa.
Ananda Wijana Namaya Kosa dan sebagainya. Dan kalau kita meningkat kesadaran kita ke alam-alam yang lebih luhur, kita akan mengalami suatu perasaan yang sangat bahagia, tapi bukan bahagianya alam astral. Kalau alam astral kenikmatan dan sebagainya bukan gembira atau itu. Kalau anandam itu kebahagiaan murni. Kebahagiaan yang tidak ada unsur selfishness. Tidak ada unsur aku sama sekali. Ananda itu kebahagiaan yang murni. Tapi itu pun sebetulnya masih materi. Dan itu bukan tujuan. Tujuan utama kita yaitu tadi manunggal. Kawula Gusti. Jadi tujuannya adalah absolute self surrender, mencapai agar kita mencapai enlightenment ya, atau self realization. Jadi untuk menjadi budak dari penyebab dari keterikatan, perbudakan itu dihapuskan oleh vairagya. Jadi vairagya itu adalah pedang yang sangat tajam sekali untuk menghabisi penyebab dari perbudakan oleh badan-badan kita. Karena badan-badan kita itu adalah makhluk hidup, mempunyai kehidupan sendiri, mempunyai kesadaran sendiri, yang harus ditundukkan oleh pedang sakti ini. Yaitu vairagya itu. Itu hanya seolah-olah ya, simbol saja, bukan pedang beneran ya. Nanti akan ada khawatirnya ada pertanyaan, loh, orang sudah tingkat tinggi kok punya pedang untuk membunuh. Nah, itu hanya kata-kata saja, karena kata-kata di dunia kan susah sekali untuk menerangkan kata-kata yang di alam-alam non fisik. Jadi vairagya itu lain ya, sama orang yang sudah tidak tertarik, misalnya seorang manusia, seorang lelaki yang sudah tidak tertarik pada wanita karena dia sudah usia lanjut, sudah tua, misalnya kasarnya ini sudah impoten, dia tidak tertarik pada wanita. Itu bukan vairagya, karena itu ketidakmampuan. Jadi itu bukan vairagya. Kalau vairagya itu meskipun ada kemampuan, tapi dia tidak melakukannya. Nah itu vairagya. Beda ya sama yang tadi, oh dia sudah tidak melakukan hubungan kelamin karena sudah memang tua, tidak ada nafsu, karena memang itu beda. Jadi itu tidak ada sangkut pautnya dengan vairagya. Meskipun dia tidak ada daya tarik sama sekali, itu bukan vairagya. Tapi nanti kalau dia sudah misalnya sudah minum obat dan sebagainya, ada kemampuan lagi, dia berbuat lagi. Nah itu kan berarti bukan vairagya. Jadi vairagya itu sekali lagi adalah menghilangkan pengikatan atau daya tarik yang menggiurkan serta yang membuat kita terbelenggu atau terlekat. Itu harus setelah kita menguasai keinginan-keinginan semua itu. Memang susah karena kebiasaan itu pernah dikatakan dalam pepatah Jepang itu ada mengatakan bahwa dikasih minum 1 gelas sopi. Nah, itu istilahnya sopi ya. Itu ada di Pulau Dasar itu sopi. Besok dikasih lagi sopi segelas. Lama-lama sopi menjadi kebiasaan. Kalau nggak minum sopi itu nggak tahu apa ya, kopi apa nggak tahu. Nggak bisa, akhirnya dia menjadi ikatan. Nah, orang manusia pertama juga gitu. Pertama
iming-imingi atau dikasih sama temannya ganja, kapan-kapan dikasih lagi, diberi gratis. Lama-lama kalau sudah ketagihan, menghalalkan semua cara untuk mendapatkan ganja itu. Jadi semua itu daya tarik itu semua adalah sangat menggiurkan dan menimbulkan ikatan yang sangat kuat dan susah untuk melepaskan. Kalau dilepaskan dengan paksa, nanti badan kita terluka. Seperti orang kalau sudah tertanam di dalam badan, kalau diambil paksa kan terluka. Ini yang manusia pada umumnya tidak tahu. Menumpuk harta kekayaan sebanyak-banyaknya itu termasuk membuat dinding-dinding pemisah sendiri dengan spiritual. Karena kita menambahi tugas kewajiban duniawi. Itu makanya kalau sudah belajar spiritual, kita berusaha mengurangi milik-milik kita yang bersifat duniawi, mengurangi yang kita hanya miliki yang penting-penting saja. Dan bahagia dan sebagainya itu sebetulnya ada tingkatan-tingkatan. Nanti ada istilahnya para bahagia, itu nanti akan kita bahas selanjutnya. Karena semua itu saling kait-mengkait. Nah, untuk mempercepat melatih bahagia, salah satunya kalau di teosofi sudah ada bukunya, yaitu At the Feet of the Master, di kaki sang guru sejati. Karena di situ ada yang utama, yaitu yang pertama adalah wiweka. Jadi untuk melatih bahagia, kita perlu wiweka. Wiweka itu bisa membeda-bedakan mana yang benar, mana yang tidak benar, mana yang penting, mana yang tidak penting, mana yang untuk diri sendiri, mana yang untuk orang lain, mana yang kekal, mana yang maya. Nah, itu perlu sekali. Jadi ada wiweka. Terus kedua, wairagia. Itu di kaki guru sejati ada. Terus tiga, sat sampati. Keempat, mumuk sutwa. Itu harus dilatih juga. Harus itu dilatih bisa mencapai inisiasi pertama atau sotapanna. Jadi untuk bisa berbahagia, orang harus sudah bisa wiweka. Kalau wiweka saja nggak bisa, ya mana bisa untuk meningkat lebih lanjut. Kan logikanya demikian. Nah, dengan nanti kita selain melatih ini juga belajar meditasi, nanti kita mempunyai senjata paling ampuh, ya, yaitu kalau kita sudah bisa konsentrasi, terus berusaha meditasi, nanti di situ intelek kita akan menyatu dengan intelijensi kita, kan sama-sama badan mental itu. Satunya intelijensi itu mental luhur, kalau intelek itu mental rendah, mental konkret, kalau intelijensi itu mental abstrak. Nanti kalau itu sudah bisa menyatu dengan meditasi, itu sudah jana 1 ya. Nanti kalau sudah jana 2 dan 3, itu ada rembasan, imbasan dari alam budi. Nah, kalau sudah ada rembasan dari alam budi, ada cahaya dari budi menyinar di dalam badan mental kita. Nah, WWK kita makin tajam. Contohnya kan yang dulu kan pernah kita pelajari, kalau di intelek itu kita menganalisa saja.
Kalau kita dalam suatu ruangan yang gelap, kita mengambil barang suatu, ya tergantung menganalisa. Kita pegang, ini ada kotak, oh ini ada, oh ini panjang, ini kok mungkin ular, dan sebagainya, karena ruangan gelap tidak kelihatan. Tuh. Tapi begitu sinar atau cahaya dari budi menembus jendela, jendela terbuka sedikit, merembas dengan meditasi. Nanti kalau sudah ada cahaya masuk, baru kelihatan, oh ternyata yang saya pegang ini bukan ular, hanya seutas tali doang. Nah, begitu juga seperti budi itu, cahaya budi, itu seperti pintu atau jendela dibuka, sinar masuk, kita sudah tidak usah menganalisa, sudah membicarakan, oh ini barangnya begini-begini. Kita langsung menyadari, oh itu adalah ini. Itu jadi sudah nggak perlu diuraikan. Kalau menguraikan mungkin bisa setebal 2-3 ensiklopedi. Kalau kita sudah ngalami langsung, itu langsung itu oh, sudah tahu. Karena kita mau diuraikan secara tebal sekali, 3-4 ensiklopedi, belum tentu yang diuraikan ngerti. Nah, Yoga Sutra kan memang pengalaman langsung. Jadi kalau kita sudah ngalami langsung, sudah tidak perlu kata-kata lagi. Kita sudah langsung tahu luar dalam. Itu bedanya intelek, intelijensi, dan intuisi. Intuisi sudah disinari oleh cahaya budi. Jadi badan-badan kita menjadi makin murni, pikiran, perasaan, itu semua bebas. Perasaan bebas dari semua keinginan-keinginan. Karena kita keinginan-keinginan kita yang rendah, yang bersifat duniawi sudah tidak menarik hati lagi. Sekali kita melihat cahaya dari budi, barang-barang yang tampak itu, kebahagiaan itu, ananda di budi. Jadi kenikmatan yang ternikmat pun di dunia sudah nggak ada artinya dibandingkan oleh kenikmatan yang ada di sana. Nggak ada artinya sudah. Nah kalau sudah nggak ada artinya, kalau sudah tahu, kita menyadari bahwa, aduh, kita sampai puluhan inkarnasi terus mengejar-ngejar kesenangan yang tidak ada artinya. Nah, nanti akhirnya menyadari, seseorang harus sudah sampai sana menyadari bahwa yang dikejar-kejar manusia pada umumnya adalah barang-barang, hal-hal sepele yang tidak berguna. Karena di alam-alam sana, itu yang dulu dia dianggap tidak berguna, waktu sangat berguna sekali. Jadi, beda sekali lah dimensinya dan apanya semuanya berbeda semua. Jadi akhirnya kalau kita sudah sampai alam intuisi itu, perasaan dan pikiran tidak mengganggu lagi. Masih berpikir merasa itu sudah tidak mengganggu karena itu benar-benar hanya sebagai wahana saja, sebagai instrumen saja, sebagai vehicle saja bagi kita manusia. Itu hanyalah kendaraan saja, kuda peliharaan saja. Jadi sudah tidak mempengaruhi kita lagi. Nah, karena kita itu semua diselubungi maya, maka kita menjadi tidak tahu. Tapi kalau kita sudah belajar nanti dharana dhyana samadhi, maya itu makin tipis, makin tipis, makin tipis, dan akhirnya kita tertembus. Kita keluar dari maya. Nanti pada tingkat samadhi terakhir kita menembus itu tirai terakhir daripada great illusion, ilusi akbar. Itu akhirnya akan kita tembus dan kita menyadari bahwa kita adalah purusia. Kita adalah jiwa mukta. Jadi pada suatu saat kita semua pasti mengalami, yakin kita masih mengalami,
pasti ngalami nanti kita masuk jana-jana yang makin lama makin meningkat dan akhirnya menyatu dengan yang terserah disebut apa saja. Karena di teosofi kan tidak ada penciptaan. Kalau penciptaan kan itu di agama ortodoks, di teosofi, di Yoga Sutra tidak ada penciptaan. Jadi nanti kita akhirnya menunggal dengan ya terserah masing-masing bisa menyebut Gusti, ada yang menyebut apa bebas ya. Ini kurang lebih demikian uraian bab 1 sutra 15 ini. Jadi kalau sudah menginisiasi sepenuhnya atas keinginan pada seseorang yang sudah berhenti kehausannya akan barang-barang yang tampak maupun tidak tampak, yang tidak tampak itu contohnya seperti surga dan apa sebagainya, itu adalah bahagia atau tanpa pamrih. Nah, ini bahagia dibahas dalam 2 sutra, yaitu sutra 15 dan sutra 16. Silakan kalau mau ada yang nambahi atau bertanya dalam sutra 15. Nanti kita lanjutannya adalah sutra 16 juga bahagia misalnya. Abiyasa kemarin kan juga 2 sutra kalau nggak 3 sutra. Karena ini penting makanya dibahas panjang lebar, tidak perlu cepat-cepat. Yang penting kita mengerti. Karena tanpa ngerti meditasi kita nanti menjadi samadhi kita menjadi jada samadhi. Itu istilahnya samadhi-samadhian. Padahal tujuan kita adalah true samadhi. Samadhi yang sesungguhnya. Monggo silakan. Siapa yang punya pengalaman? Nambahin aja Pak. Tadi yang oh ya, silakan Pak David. Minuman Shopee itu sejenis sake. Oh, sake. Minuman keras berarti ya? Ya. Oh, terima kasih Pak David. Oke. Itu pepatah Jepang. Dikasih Shopee, nanti dikasih lagi, lama-lama Shopee lah minumannya orang itu. Keuntungan. Nah, itu peribahasa itu ada di mula dasar teosofi. Oh, jadi sake ya? Ya. Saya kira kopi. Bukan ya? Kebiasaan orang Jepang kan. Shopee. Sake enak, Pak. Ya. Ya. Boleh saya menambahkan, Pak? Oh, silakan, Pak. Iya, dengan kata lain pemahaman sopo siro sopo ingsun itu sangat dan ada hubungannya dengan apa yang barusan dijelaskan. Karena pada saat ini kita sekarang ini menjadi siro. Nanti kalau Ya, sudah menunggal, kita dengan tidak ada lagi siro sopo ingsun, karena sudah menyatu. Itu pemahaman yang saya ketahui sampai saat ini. Jadi makanya ada pepatah lagi bahwa aku adalah mereka, aku itu dalam hal ini yang Maha Esa, dan mereka itu adalah kita manusia. Tapi aku bukan mereka. Nah, pemahaman sopo siro, sopo ingsun itu, kalau saya sedikit boleh jelaskan. Ya, silakan Pak. Ya, itu pemahaman sopo siro kita ya, kita ya. Itu adalah pada saat kita menjadi manusia. Ya. Di sini. Nah, saat manunggal dengan ingsun itu nanti ceritanya lain seperti apa yang sudah dijelaskan oleh Pak Rudi tadi. Ya, betul Pak. Nah,
itu hanya bisa manunggal, Ya, dilakukan dengan cara manunggal. Karena kalau tidak pengetahuan manunggal itu belum dipahami dengan benar, maka tidak akan sampai ke ingsun. ya, Seperti apa yang dijelaskan oleh Pak Rudi akan reinkarnasi berapa kali lagi itu. ya, Nah, itu pemahaman saya. Makanya kembali tadi sempat bicara soal surga neraka. Nah, itu bagi rekan-rekan muslim, arti rojiun itu apa sih yang sebenarnya? Kembali ke surga atau kembali ke asalnya? Itu aja, matur nuwun. sami-sami Pak. Matur nuwun Pak, tambahannya Pak. Mungkin yang lain silakan. Pak Arisuma, Pak Ketut, atau yang lain, atau Pak Bambang Murdoko. Monggo Pak, silakan Pak Surya. Ya, tentang wairagya coba. Ya, Jadi ada namanya ada dua jenis gitu. Ada namanya yukta wairagya dan falgu wairagya. Jadi kalau yukta wairagya itu diibaratkan gampangnya ini seperti lembu itu di talinya itu diikatkan ke bajaknya. bajak Jadi sawah. jadi berguna dia begitu. Ya, Jadi ikatan yang benar itu sebenarnya pengabdian pada Tuhan. Itu yang membahagiakan, yang menguntungkan, sehingga pelepasan itu dicapai. Jadi kebahagiaan kita bersama Sang Pencipta itu membuat kita seperti kenyang begitu. Tidak tertarik lagi makan begitu. ya, Jadi ya, ya. ketertarikan kita akan sampai kepada apa namanya itu kepuasan itu. Falgu wairagya itu yang berpura-pura Pak gitu. Oh, Itu dia menolak begitu, penolakan. Jadi padahal seperti di Falgu itu artinya itu sungai yang kelihatannya kering, tapi di bawah itu masih ada air yang mengalir. Jadi keinginan dia itu masih banyak begitu. ya, Masih. Jadi dia masih bisa tertarik. Ya dia sesungguhnya pura-pura aja begitu. Mengatakan no, menolak begitu. Sesungguhnya yang kenyang sesungguhnya itu dia tidak tertarik begitu. Jadi seperti sapi tadi itu ya, jadi keterikatan kita ini harus dihubungkan dengan yang maha kuasa sehingga kebahagiaan itu ada, sehingga kita muak dengan kesementaraan, itu artinya di dunia ini apa sih yang sesungguhnya membahagiakan kita begitu. Begitu cepat hidup itu begitu kayak mimpi begitu, Pak. Jadi karena ya, itu dianjurkan ngapain kamu mencari yang berklip-klip begitu, tidak ada kenikmatannya sama sekali. Dicontohkan seperti kodok yang sedang digenggam oleh ular, dia sebenarnya sudah di mulut ular, tapi kodok itu masih mau mencoba mengambil makanan apa serangga gitu, set begitu lidahnya. Padahal dia sudah diterkam sama ular. ular begitu. Jadi dia masih ingin mencoba menikmati begitu. Jadi percuma kau begitu istilah. Sedikit lagi kamu udah ditelan begitu. Jadi itu supaya orang ngeh gitu bahasanya tuh ya, Ya, eling ya, ya, sadar gitu. Ini cepat loh hidup ini begitu. Kamu kok nggak mencari kesempurnaan, mencari pencerahan gitu, mencari keabadian gitu. Itu yang ya, dicari. Jadi itulah maksud daripada ajaran ini, wairagya ini. ya, Jadi sangat penting, bagus sekali. Biasa wairagya itu memang fondasinya begitu.
Terima kasih Pak Ya. Arianto. Ya, sama-sama penjabarannya. Pak. Ya, Pak Surya. sama-sama. Itu memang nanti di sini kita juga bahas Vairagya dan para Vairagya. Ada Very yang good. lebih. Silakan, mungkin ada yang pengalaman. Dr. Dani mungkin pengalaman jana 1, 2, 3, 4. Boleh diuraikan supaya rame. Yang lain, silakan. Ini ada dari informasi dari yang disampaikan oleh Sangkaracarya, Pak. Oh ya. Itu ya. Nafsu, kemarahan, keserakahan itu dibilang seperti pencuri yang mengintai di dalam pikiran. Jadi permata kebijaksanaan itu dijarah oleh para perampok ini begitu. Jadi hati-hati begitu. Demikian Pak tambahannya. Ya, terima kasih Pak. Yang lain, silakan. Ini sampai 15 ya. 16 mungkin nggak keburu ya. Tempatku jam berapa Pak Bambang Muldoko? Jam 10:10, Pak. Nah, ya. Kalau ini kita bahas 16, nggak keburu kelihatannya kalau waktunya sedikit ya. Jadi Kalau tak bahas tadi iso jam 11, jam 12 tambah berat. potong Pak. Sudah Silakan. padat ini Pak. Sudah bagus Padat. Pak. Ya. Ya. Kalau Pak bisa Pak Surya sering datang Pak, bisa mendukung saya Pak. Uranya jawabannya bagus-bagus Pak. Ya, kita bersama-sama belajar Pak. Ya. Pak Arisuma mana suaranya? Yang lain ada yang tanya atau sudah ngerti semua? Nah. Mudah-mudahan ngerti ya, sudah penjelasannya tadi saya rasa sudah cukup jelas loh. Jelas Pak. Ya, terima kasih Pak. Karena kalau kita menguraikan secara sepintas kilas, nanti ya percuma. Kita nggak, berarti pertemuan-pertemuan ini akhirnya nggak ada hasilnya. Meskipun kita jalannya pelan, berusaha ini pengetahuan ini menancap di dalam benak kita benar-benar gitu. Meskipun sementara secara teori nggak apa-apa, nanti waktu praktek kita mengetahui, oh ya teorinya begini. Dengan pengalaman Pak Joko, dengan pengalaman gini, oh ya ini teorinya gini sesuai dengan pengalaman saya ini. Nah ini jadi teori praktek jadi satu nanti. Teori tanpa praktek hanya teori itu, praktek tanpa teori ya jalannya nabrak-nabrak nanti. Jadi harus saling berbarengan lah ya. Ya, teringat satu lagi Pak, pesan Ya. dari di Weda itu ada istilahnya asatoma, sadgama. Oh ya. Ya, jangan Ya. melekat kepada asat gitu, kesementaraan. Ya. Itu pesannya demikian. Ya, itu ada doanya juga Pak, itu maksudnya ada kayak lead me from unreal to real itu. Nah, terus ada from apa itu ada itu. Ya gini kan saling mengisi enak, jadi kita lebih kaya. Perbendaharaan kita lebih kaya juga. Bagaimana Mbak Umi kalau nggak ada lagi? Pak David, Pak David sudah ada. Ya. Boleh satu. Ya, silakan Pak Joko. Bisakah manusia itu menjaring angin, Pak? Nah, itu tanyanya kepada Pak David, Pak David tanya bisa enggak menjaring angin.
Itu di bagas kita yang pernah dibahas itu. Ya. Ya Pak Ketut ya. Di bagas kita ada itu. Ya, silakan Pak Joko aja yang menjelaskan. Kita dengarin. Silakan monggo Pak Joko. Saya bertanya, bisakah kita menjaring angin? Menarik. Itu silakan Pak David. Enggak, saya hanya tertarik aja. Oh ya mungkin Pak Ketut silakan. Saya angkat tangan Pak, bagaimana caranya menjaring angin. Ya, makanya saya tanya balik kepada yang punya ide ini gagasannya. Ya, Monggo Pak Joko. monggo. Enggak, waktunya udah sempit, jadi saya hanya ini aja. PR Pak. PR. Iya, PR. Enggak, waktunya karena udah lebih dari jam 10. Ya, itu kan kalau dijelaskan secara Garis besar. garis besar itu kan bagaimana manusia itu mengenal dalam arti Tuhan. Ini sebenarnya untuk falsafah untuk bagaimana mengenal Tuhan. Jaring itu ibaratnya pikiran. Bagaimana sebuah pikiran itu bisa menangkap adanya keberadaan Tuhan. Jadi itu bukan pertanyaannya bisa atau tidak, mungkin atau tidak. Dia sesuatu hal yang tidak mungkin. Iya, benar sekali. Sebagai contoh, angin itu bisa dikasih warna, mau hijau, mau merah, bermacam-macam. Nah, warnanya itulah yang bisa kita tangkap. Anginnya tidak bisa ditangkap, tetapi pada saat angin itu membawa warna, itu baru bisa kita tangkap. Tapi warnanya aja yang baru bisa kita tangkap. Itu hanya sedikit aja yang saya bisa sharing. Keren Pak Joko. Monggo, ada yang lain. Ya, ditutup dulu aja Pak Budi. Ya, akhir aja. Ya, Minggu depan tambah Pak. ya boleh silakan minggu depan. Ini nanti minggu depan yang 16, 17, 18 ya. 17 sangat bagus dan sangat penting sekali. Mudah-mudahan hadir lah ya. Ini kalau penting itu tentang mengenai samadhi. Samadhi mulai mental rendah, mental luhur dan seterusnya. Itu berat sekali. Mungkin 17 saja tidak selesai itu. Karena itu penting, panjang dan banyak diagramnya. Jadi berat dan memang sutra yang terpenting. Jadi minggu depan itu atau bulan depan, dan ini bulannya sudah habis. Jadi sutra yang paling penting, yang terpenting. Jadi mungkin pelan sekali, mungkin sekali pertemuan 17 itu tidak selesai. Karena panjang sekali dan diagramnya banyak. Ya, mari sebelum ditutup kita akhiri dengan invokasi daya kasih sayang. Mulai. Oh daya kasih sayang, kami berjanji setia padamu. Karena tahu hanya kasih sayang dapat menolong dunia. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang berusaha mengabdi kepadamu. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang tahan menderita, sehingga mereka dapat bersuka cita mengalami pelukan kasih sayang-Mu, meskipun di tengah-tengah penderitaan atau kesusahan. Kami menyeru berkah-Mu kepada semua yang dengan sengaja menimbulkan derita, sehingga
mereka dapat berpaling kembali dan mengabdi kepadamu. Shanti. 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 Selesai, terima kasih. Selamat malam semuanya. Ya. Selamat malam. Terima kasih, Pak. Masuk malam ya. Terima kasih, terima kasih. Ya, terima kasih Pak Surya. Nuwun Pak Joko, Pak David, Bu Umi. Terima kasih Pak Surya. Sampai Ya, ketemu Bu. hari Kamis. Hari Kamis disuruh ngisi sama Mas King ini, ditodong Iya. lagi. Ya, doakan biar bisa menampilkan cerita yang bisa bermanfaat, Pak. Terima kasih. Ya, Amin. terus kapan Terima kasih waktunya Pak Joko, Pak? Mungkin Dono Coloko Wali juga boleh, Pak. Ya, nanti kita bahas menjaring angin deh. Ya, boleh silakan. Ya, itu bagus itu Nanti ceritanya. bisa hubungi Pak King, Pak. Ya. Gimana? Nah, menjaring angin. Pak Rudi. Ya, Hari Kamis Pak ini loh Pak Surya nanti. Pak Surya ya besok lusa. Mantep. Mantap. Komis berikutnya Pak Joko menyaring Ya, angin. menjaring angin. Wah, Ayo Pak. ampun. Bagus. Oke, Bapak Ibu, terima kasih atas kehadirannya. Mohon maaf. Saya akhiri ini. Selamat Oke. malam, selamat beristirahat. Malam ya. Terima kasih Pak Rudi.